Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama Arsyata Films. Video kali ini kita akan melakukan perjalanan wisata menuju salah satu kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Karanganyar. Perjalanan menuju tempat wisata ini dari kota Solo akan menempuh waktu kurang lebih 1 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 37 km. Kita akan melakukan wisata edukasi tentang pembuatan minyak esensial dari tanaman atsiri. Ya betul, kita akan mengunjungi rumah atsiri Indonesia. Lokasi rumah atsiri terletak di Jalan Watu Sambang, Desa Plumbon, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Tahun 2018, pertama kali rumah atsiri Indonesia dibuka untuk umum sebagai pusat rekreasi aromatik. Jam buka ada batasan waktunya nggak, Kak? Jam buka rumah atsiri mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. 7, 8, 9, 10, 11, 12 pas. Terima kasih. Teman-teman, seperti ini voucher masuknya. Jadi ini satu voucher gini 50.000. Modelnya top up. Kalau kurang kita bisa top up di dalam. Tapi kalau sisa nggak bisa dibalikin. Nah, ini adalah layout pembagian ruangan di rumah atsiri. Atsiri merupakan minyak hasil penyulingan dari tanaman yang menghasilkan aroma khas. Minyak atsiri dapat ditemukan di kulit, buah, bunga, daun, getah, akar, biji, bahkan di batang tanaman. Gedung utama ini sebelumnya digunakan sebagai area penyulingan loh teman-teman. Sambil menunggu giliran room tour, teman-teman juga bisa membaca beberapa artikel terkait rumah atsiri, seperti sejarah rumah atsiri, pembagian area, dan semua aktivitas yang dapat dilakukan di rumah atsiri dari Senin hingga Minggu. Selain itu, di area lobi juga terdapat mesin cacah yang digunakan zaman dulu ketika produksi. Nah, ini mesin pencacahnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Sekarang kita lagi berkunjung di rumah atsiri Indonesia Karanganyar. Seperti apa rumah atsiri? Ikuti kita yuk. Nah, teman-teman, disinilah tempat pendaftaran tur taman. Jam 12. Kalau mau ke museum dulu aja, dan ada museum mungkin ibu kalau mau ke museum dulu aja nanti baru start dari museum dan Garden. Dan Garden di jam 12 ya ibu ya. Oke, saya bantu daftarkan atas nama siapa itu, asalnya dari mana, nomor terpilih bisa dihubungi. Ini berapa? Teman-teman, kita mau ke museum dulu karena tur tamannya lagi full. Ikutin kita yuk. Ini area working class-nya. Teman-teman, kita sudah berada di area Marigold. Di area ini terdapat beberapa spot, yaitu Plaza Marigold, museum, dan restoran. Kenapa disebut area Marigold?
karena mayoritas taman ini dipenuhi oleh tanaman marigold. Teman-teman, ini tanaman marigold. Marigold merupakan salah satu tanaman yang tahan panas dan memerlukan cahaya matahari yang penuh. Saat musim hujan, bunga marigold kurang bertahan lama jika dibandingkan ketika musim kemarau. Tanaman marigold tidak disarankan ditanam di area lembab, teman-teman, karena rentan terhadap pembusukan dan tidak akan mekar sempurna. Teman-teman, kita mau ke museum dulu, ikutin kita yuk. Setelah foto-foto di taman marigold, kita lanjut ke area berikutnya, yaitu museum. Nah, teman-teman, inilah peraturan yang ada di museum. Nanti saya susunin ya. Ya, di dalam yang benar ya, kasih. Seni tanaman yang digantung ini namanya kokedama. Seni menanam ini berasal dari Jepang. Di area ini kita diberi kesempatan untuk mencium berbagai jenis aroma dari masing-masing bola kaca. Dulu Rumah Atsiri Indonesia merupakan hasil revitalisasi dari pabrik serai Wangi yang dibangun dari tahun 1963. Hasil kerjasamanya antara pemerintahan Indonesia dan juga Bulgaria. Nah, untuk area museum tempat kita berdiri saat ini dulunya dijadikan sebagai area boiler atau perebusan air. Untuk mesinnya kebetulan sudah tidak ada karena sudah dijual. Yang tersisa di sebelah sini adalah bekas dari tungkunya saja. Nah, ini tungkunya masih asli, tersusun dari dua material batu bata. Yang warnanya merah ini merupakan batu bata lokal Indonesia, sedangkan yang warnanya putih terbuat dari elemen vulkanik yang didatangkan langsung dari Bulgaria. Fungsi dari batu api ini untuk menahan panas ketika boilernya dihidupkan. Gitu. Untuk serabang asapnya pun masih ada juga di belakang itu. Minyaknya vetiver oil. Kemudian dari bagian batang, boleh coba ditebak kira-kira ini dari tanaman apa? Ini biasa buat masak. Mungkin yang sering masak bisa tebak. Kayu manis. Di bagian daun, mungkin minyaknya sering kita pakai sehari-hari. Ada arang pohon, kayu menggambarkan minyak. Nah, kayu putih itu nama minyaknya carbon oil ya. Jadi bukan eukaliptus. Karena banyak orang Indonesia yang ngiranya sama. Kalau eukaliptus itu yang biasanya dimakan kolak, teman-teman. Paling banyak tumbuhnya itu di iklim subtropis. Ada tiga, ada Orris Road, Gardenia, dan juga Blue Lotus. Nah, Blue Lotus ini dia juga menjadi parfum favoritnya Cleopatra. Kenapa dia langka? Karena masa hidup dari Blue Lotus hanya 20 naik. Esok harinya jatuh ke dasaran Sungai Nil. Paling banyak tumbuhnya itu di Mesir. Minyak atsiri termahal. Gaharu, oke, betul. Jawabannya dari Gaharu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan minyaknya itu susah, kita harus lukai dulu pohonnya, harus disakiti buatan dengan cara dibor batangnya. Jadi 1 kilo minyak itu membutuhkan 4 ton atau 4.000 kilo. Pak, namun yang pertama, negara produsen minyak mawar terbesar itu dari Bulgaria. Ya, mari kita lihat sejarah minyak atsiri. Di area ini kita akan lanjut ke area berikutnya, yaitu area sejarah minyak atsiri. Teman-teman, ini dulunya adalah ruang boiler dan ruang penyimpanan bahan bakar pabrik Citronella. Keasliannya masih terjaga loh. Ini adalah penggunaan minyak atsiri di berbagai negara, mulai dari era Mesopotamia, era Mesir,
era Cina, era India. Di India, minyak atsiri mulai dikenal dalam pengobatan Ayurveda. Era Yunani Romawi. Dan terakhir era Arab. Atau minyak kelapa. Jadi misal bapak ibu di rumah ada bunga mawar atau bunga melati, kita bisa keringkan dulu bunganya. Kemudian kita rendam ke minyaknya ini selama kurang lebih 1 bulan. Bisa digunakan sebagai aromaterapi atau untuk pijat. Teman-teman, ini adalah alat separator. Fungsinya sebagai alat untuk memisahkan minyak atsiri dan air atau hidrosol hasil penyulingan. Kalau ini adalah botol-botol yang digunakan di laboratorium. Lukisan ini keren loh teman-teman. Lukisan ini terbuat dari pelepah pisang yang disusun. Lanjut ke area selanjutnya. Ruangan ini fungsinya sebagai visualisasi tanaman atsiri. Setiap 2 menit sekali bunganya akan berubah loh teman-teman. Kita berhenti dulu di sini. Kalau ini ada replika salah satu relief yang ada di Candi Borobudur, Bapak Ibu. Namanya relief Karmawi Bangga. Ya. Jadi pada panel ke-18 dan 19 kita bisa lihat ini ada seorang pria yang sedang menumbuk tanaman atsiri dengan menggunakan alat pipisan. Namanya Litombo. Litombo itu sebutan bagi orang yang pekerjaannya membuat obat. Tombo itu kan artinya obat. Nah, tanaman yang sudah ditumbuk nanti akan digunakan oleh para padadah untuk memijat seorang pria yang sedang sakit pada bagian perut, pundak, dan kepalanya. Itu nama minyaknya adalah bahasa Inggris. Minyak atsiri. Kalau minyak atsiri termahal, tadi tanamannya apa mungkin ada yang masih ingat rekan-rekan? Gaharu. Oke, mari kita cari gaharu tumbuhnya di Banten. Banten ada. Papua. Teman-teman, sekarang kita masuk area sejarah rumah atsiri Indonesia. Teman-teman, ini adalah alat separator. Alat ini didatangkan dari Bulgaria tahun 1965. Sempat terjadi gejolak politik di Indonesia. Ya, jadi sehingga membuat staf dari Bulgaria ini takut dan terpaksa kembali ke negara asal. Lelangnya dimenangkan oleh PT Intan Purnama Sejati. Jadi di tahun 86 itu PT Intan mulai menyuling tanaman lain juga, tidak hanya serai. Contohnya yang terakhir itu ada dari kayu masoi. Dan beroperasi sampai tahun 2010 mengalami kebangkrutan karena nilai jualnya tidak menutupi biaya produksi, sehingga menyebabkan bangunannya ini mangkrak dan terbengkalai. Kemudian ditemukan oleh Rumah Atsiri Indonesia dan diambil alih di tahun 2015. Diubah dari pabrik serai wangi menjadi pusat rekreasi aromatik yang sekarang. Ini ada juga blueprint dari bangunannya yang dirancang dengan campur tangan Bulgaria juga. Nah, itu logonya artinya apa, Mbak? Yang mana? Ini logo Rumah Atsiri ini sebenarnya diambil dari desain roster bangunan ini. Rumah Atsiri disingkat jadi RAI ya. Ini huruf R-nya, ini A-nya, ini I-nya. Yang kita lihat kan hanya tungkunya ini saja, batu bata tadi ya, masih ingat? Kemudian ini ada foto dari pekerja lamanya juga, foto dari mesin-mesin lain yang digunakan. Kemudian ada juga pembelian solar di sini. Tagihan listriknya pun juga masih ada di sini. Mungkin penasaran dulu berapa, kita lihat. Dulu listriknya itu 4.000. Semua bangunan ini masih asli, hanya ditambahkan kaca, kayu dan juga baja.
tergantung usia, jenis kelamin, dan tergantung kondisi kesehatannya juga. Takutnya nanti terjadi reaksi alergi seperti itu. Jadi kami tidak menyarankan untuk dimakan atau diminum. Kemudian ini digunakan semasa kehamilan. Minyak atsiri tidak hanya untuk ibu hamil, namun juga bisa untuk anak-anak, perawatan tubuh, mandi, terapi, dan lain-lain. Di area inilah tur museum kita berakhir, teman-teman. Makasih ya, ganti terus gitu. Monggo Pak. Makasih Mbak. Ya, dengan senang hati Ibu. Rumah Ciri Indonesia berdiri di atas lahan seluas 5 hektar, terdiri dari 2,5 hektar untuk eduwisata dan sebagian yang lain untuk lahan tanam hasil kerjasama dengan petani lokal. Rumah Ciri Indonesia ini merupakan hasil revitalisasi pabrik penyulingan Citronella atau Sereh. Pabrik penyulingan ini terbesar di kawasan Asia Tenggara loh teman-teman. Dari pintu keluar, kita ikutin arah saja hingga masuk toko souvenirnya. Teman-teman, kita sekarang lagi ada di toko aromatik atau essence shopnya. Tidak hanya menjual souvenir minyak wangi, di rumah Atsiri ini juga menjual produk lain seperti kaos, bandana, gantungan kunci, dan lain-lain. Bahkan di sini juga menjual bibit tanaman hias. Teman-teman juga bisa menyablon kaos langsung di sini loh. Teman-teman, setelah dari sini kita mau ke resto ya. Ikutin kita yuk. Teman-teman gak perlu khawatir kalau nggak kebagian tempat waktu pesan makanan. Tempatnya luas banget kok. Teman-teman, kita cek daftar menunya yuk.
Ada makanan ringan, plant based, makan utama, dan minuman. Di area restonya juga ada toilet. Sambil menunggu datangnya makanan, kita cek toiletnya yuk. Selain resto dan toilet, juga ada medical room dan musolanya. Kita lihat seperti apa ruangannya. Kita lagi aja di restonya Achiri. Ini kita pesen ginger rose, fettuccine grilled salmon, banana berry smoothie, golden peach, sama watermelon juice. Ini rumah Achiri salad teman-teman. Nah teman-teman, ini sop buntutnya. Sekian dulu ya teman-teman review kita di Rumah Achiri Indonesia. Masih ada review kami tentang tur taman. Jangan lewatkan video kami berikutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus ya teman-teman video kami dan jangan lupa like and subscribe supaya channel kami berkembang. Terima kasih.